Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah adan Syahrul Ramadan unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah jamaah, semoga kita senantiasa di bulan suci Ramadan ini mendapatkan maghfirah wa aidkum minan nar wa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memulai masih tetap bab ketiga dari kitab Nasu'il Ibad, dan ini menjadi bagian dari makalah ke-8, dan ini diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa nabima bi ulumiyya fi tarain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu an hadis Rasulullah SAW. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahih. Beliau mengatakan, wa ammal muhlikatu fasuhun sadid. Wa ammal muhlikat, hal yang menjadikan amal kita itu, mengakibatkan kita itu celaka, fasuhun jadid, dan ini adalah sungguh yang sangat mengerikan. Apa itu Bapak sekalian? Beliau mengatakan yang pertama adalah buhlun sadid. Orang yang kikir, orang yang pelit, dan orang yang bakhil. Ini adalah sumber yang bisa menyelakakan bagi seseorang. Artinya beliau adalah fala yu'addi ma'alai min haqqillah ta'ala wa haqqil khalqi. Orang yang kikir itu tiada lain adalah orang yang tidak fala yu'addi ma'alai min haqqillah, orang yang tidak menjalankan hak-hak Allah. Apa saja? Sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, dan perbuatan-perbuatan yang mahdhah ilallah itu tidak dijalankan. Wa haqqil khalqi, dan hak-haknya sesama manusia. Punya rezeki tidak membayar zakat. Ada yang tetangga tidak bisa makan, tidak memberi makan. Itu salah satu dari orang yang kikir. Dan itu adalah amal muhlikat yang bisa mencelakakan dirinya. Wa fi riwayahi fasuhul muta'un. Artinya di sisi yang lain pengertian adalah kikir yang sangat dituruti. Artinya begini, jangan ini kan uang saya. Salahnya mereka tidak punya kemampuan, lalu dia nggak bekerja, itu nggak boleh. Ini kan uang saya bekerja sendiri sekuat tenaga. Orang lain urusan tidak punya, itu urusan lain. Itu nggak boleh. Artinya fasuhun muta'un, yaitu dia mengikuti kekikirannya itu sekuat tenaga. Artinya ayyabuhlun yuti'ul insan, yaitu ia dituruti, pelitnya itu dituruti oleh dirinya manusia itu. Ammalau kana bahlu maujudan fin nafsi ghairu muta'in fala yakunu muhlikan. Jadi dengan demikian pelitnya itu ia pelit yang akan bisa menyelakakan ya pada apa yang dia lakukan. Jadi orang pelit itu celakanya dua.
celaka sesama manusia dibicarakan karena orangnya pelit, dan yang kedua di hadapan Allah juga akan karena dihancurkan atau dicelakakan. Li'anna minas sifati lazimatil nafsi, karena sesungguhnya pelit adalah termasuk sifat yang melekat dalam jiwa manusia. Jadi manusia itu pada prinsipnya adalah juga individualis. Dia tidak mudah untuk ternyuh lihat orang kekurangan. Nah, kalau itu dibiarkan, itu namanya fasuhun mutlaq. Dia akan mengikuti kekikirannya itu yang sangat menjadi-jadi, ya, tidak mau, ya. Jadi yang kedua, yang pertama adalah sangat kikir. Yang kedua, orang yang celaka itu apa? Wahawun muttabaun, orang yang mengikuti hawa nafsunya, bersenang-senang, mengikuti apa yang ada di dalam nafsunya, mau jalan kemana, mau maksiat apa saja, mau melakukan dosa apa saja, semua dilakukan tanpa ada rem, dan ini adalah sumber kecelakaan seseorang. Bi ayyat ba'ama ya'muru bihi hawahu, artinya dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, itu ada sumber dari kehancuran, muhlikan. Bapak Ibu sekalian masih ingat apa yang disampaikan Imam Ghazali? Prinsipnya yang mempengaruhi orang itu ada dua, hati atau sudur, ya, dan nafsu. Kalau hati atau hati nuraninya yang memerintahkan kepada akal dan seluruh panca inderanya, insya Allah perbuatan kita akan baik. Tapi kalau yang merintahkan itu semuanya adalah hawa nafsu, maka pasti amarah bisu, pasti menghancurkan karena membawa perbuatan yang jelek. Jadi kita harus mengendalikan, mengekang hawa nafsu. Yang kedua, wa'ijabul mar'i bin nafsih, yaitu mengagungkan dirinya, ijab, ujub, al mar'i, ya, bin nafsi, seseorang itu dengan dirinya sendiri, artinya SOK, sok, maaf, sok kaya, sok ganteng, sok cantik, sok hebat, sok pinter, ya, pokoknya ada 3 huruf di depan, itu adalah orang yang ijabul mar'i bin nafsi. Itu berarti dirinya itu ujub. Ai nadruhu ilahi bi'ainin kamal ma'anisyanin binikmatillah. Orang yang ujub itu pada dirinya adalah pandangannya kepada dirinya itu semata-mata bi'ainil kamal, dengan pandangan yang sempurna. Saya paling pinter, paling ganteng, paling cantik, paling kaya, paling hebat, segaranya bi'ainil kamal, dengan pandangan dirinya yang sama, sangat sempurna itu, ma'anisyani nikmatillah ta'ala, dibarengi dengan peniadaan terhadap karunia Allah Ta'ala. Orang pintar itu karena Allah kehendaki. Orang punya rezeki karena memang Allah kehendaki. Orang punya kedudukan memang Allah menghendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, kan, dan seterusnya. Bukan kita, itu Allah. Karena itu kita tidak boleh ujub terhadap diri sendiri. Jadi Bapak sekalian, saya ulang, yaitu yang namanya amal muhlikat itu ada 3. Yang pertama adalah kikir, yang kedua adalah hawa nafsu, yang ketiga adalah ujub, mengagungkan diri sendiri. Itu Bapak sekalian, mohon moga-moga kita bisa menghindari 3 penyakit hati itu yang bisa mencelakakan. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah, para jamaah ngaji qalbu, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Ta'ala. Sekarang kita masuki wa ammad darajatu fa ifsa'us salam.
Yang kedua ini bicara tentang apa? Saya ulang ya. Yang pertama, hadis ini menyerahkan siapa yang bisa menyelamatkan. Yang kedua adalah apa yang bisa mencelakakan. Dan yang ketiga adalah apa yang bisa meningkatkan derajat. Wa ammat darajat. Maka yang pertama adalah fa'ifsa'us salam, biasakan untuk menebarkan salam. Ai idharus salam bainan nas, yaitu memperlihatkan ucapan dalam di antara orang. Ada orang kenal, assalamualaikum, salam, enak kan didengar, saling mendoakan. Bi anna tusallim ala anmar araftahu wa man lam ta'rifahu. Diucapkan salam itu disampaikan pada engkau yang kenal, artinya komunitasnya sudah saling mengenal, ya. Wa man lam ta'rifahu, atau komunitas yang kita tidak kenal. Jadi ada satu komunitas, misalkan di lift, yang kemarin kan biasa itu, di lift mau ke masjid, turun atau naik, orangnya tidak kenal, maka membiasakan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, padahal tidak kenal, tapi itu bagian dari perintah Allah, ufsus salam. Kalau di sini disebutkan fa'ing sa'us salam, salam, berikan salam. Jadi salam itu penting. Assalamualaikum itu jangan hilang. Itu karakternya, cirinya, ubudiyahnya orang Islam. Ya, selamat pagi, selamat siang itu sunnah, bagian dari kebangsaan. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, ya tetap assalamualaikum. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'id ta'am, yaitu memberi makan kepada orang lidhaifi, ya, orang tamu, wal ja'iin, dan orang yang orang yang lapar. Ingat, tugas seseorang itu sebetulnya adalah wa'at'amahum min ju', memberikan makanan bagi orang yang lapar, wa amanahum min khauf. Jadi memberikan rasa aman dari rasa takut. Nah, seseorang itu harus itu. Jangan kita menutup mata ada orang yang kurang makan kita diam. Kita ketemu orang malah orang merasa takut kalau ketemu kita. Tidak. Jadi wa amanahum min khauf itu adalah harus kita menciptakan rasa damai, rasa aman kita sesama umat Islam. Dan yang kedua tadi wa'id ta'ab, dan memberikan makan. Bapak sekalian, yang ketiga, orang yang bisa diangkat derajatnya itu adalah wassolatu bil laili wan nasi niyamun. Orang yang biasa sholat malam di tengah malam, ya, bilail wan nasu niyamun, di tengah orang itu tidur. Berat-berat, tapi kalau biasa insya Allah tidak. Artinya ayat tahajjudu fi jawfil lail ala ghaflatin nas fi ladzatin naum. Artinya tahajud fi jawfil lail, tahajud di tengah malam, khala ghaflahi, di tengah orang-orang lagi ghaflah, lagi lupa. Dari apa? Fil ladzatin naum, dari lezatnya tidur. Tidur itu enak. Karena itu orang yang biasa salat malam itu insya Allah nafilatan asa ayab asuka maqam mahmudah. Jadi orang yang biasa salat malam akan diangkat derajatnya mahmudah, dimuliakan di tempat, dimuliakan rezekinya, dimuliakan kedudukannya, karena Allah yang hadir, Allah yang menunggu, dan para malaikat keliling di seluruh rumah. Adakah rumah-rumah itu ayu su'ali, ayu tahajud, mana yang bisa sholat dan mana yang minta kepada saya.
Itu malaikat keliling setiap malam. Apakah rumah-rumah itu ada yang bersolat di tengah malam, sholat tahajud. Bapak sekalian, sekarang yang keempat, wa ammal kafarat, adapun yang bisa untuk menghapus dosa, artinya ayalati adatuha an tamhul khoti'ah, yakni segala perbuatan yang biasanya dapat menghapuskan dosa-dosa itu adalah ini, fa isbahul wudhu'i fis sabarat, menyempurnakan wudhu walaupun keadaan dingin. Jangan mencari alasan dingin, karena itu cukup tayamum, nggak boleh. Itu berarti ngakalin dalil. Ada udzur loh. Udzurnya apa? Dingin. Nah, padahal dingin itu kena kepala, tangan, wajah lebih segar. Jadi orang yang menghapus dosa itu adalah wudhu. Nah ini tulisannya sabarot itu tulisannya bifat khataini jam'u sabrotin bifatkin fasukun. Jadi dibaca fathahnya seluruhnya, jamak dari sabroh, dan dibaca fathah bila disukun lalu disukunkan. Sabarot ya, ini jadi banyak. Artinya apa? Ayya ismamul wudhu wa fi waqtis sidatil barud bi ayyatiya bisunnatihi. Sempurna itu artinya adalah wudhunya itu meskipun dingin tetap wudhu, syarat rukun sunnahnya dijalankan, meskipun dalam keadaan dingin, bi ayyatiya bisunnati, dengan melakukan sunnah-sunnahnya. Tangannya sela-selanya dicuci dulu, hidungnya, telinganya, ya, semuanya, baru sunat-sunatnya. Yang kedua yang bisa menghapuskan dosa adalah wanaklul abdami ilal jamaah, melangkahkan kakinya menuju jamaah. Artinya ai ilas sholati ma'al jamaah, artinya sholat berjamaah. Ini membiasakan sholat jamaah. Ini adalah orang yang akan mudah untuk dihapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, wa intadharus sholati ba'da sholat, menanti sholat setelah sholat. Artinya sholat jangan lamcing, salam lencing, zikir dulu, syukur-syukur kalau waktunya terbatas. Misalkan kemarin ya, subhanallah, alhamdulillah, zuhur asar digabung saja, nggak usah pulang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Atau maghrib dan isya nggak usah pulang, uang itu adalah waktunya hanya 1 jam. Jadi lebih baik ini adalah aqdamu ila jam'ah. Ini adalah wa intarus sholat ba'da sholat, nunggu sholat satu sholat berikutnya. Nah, kalau waktunya tidak terlalu panjang, kecuali subuh kepada zuhur kan lama, atau zuhur biasanya nunggu sholat lagi, asar agak lama. Biasanya yang agak panjang itu adalah maghrib dan isya, karena itu di situ ada sholat al-awabin, ya, itu banyak amalan-amalan pada sholat maghrib. Nah itu jadi Bapak sekalian, itu ada 4 ya Bapak sekalian. Kita sudah bahas siapa yang akan bisa diselamatkan, siapa yang dicelakakan, siapa yang akan diangkat derajatnya, siapa yang akan diampuni dosanya. Ini telah dibahas disampaikan oleh An Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, hadis Nabi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, al-maqalatu tasi'ah, maqalah yang ke-9. Qala Jibril alaihissalam, telah berkata malaikat Jibril, dan ini disampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, his ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sekehendakmu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Terserah Bapak Ibu sekalian.
mau hidupnya penuh makna, penuh ibadah, taat, silahkan. Mau mudorot, mau maksiat, mau penuh dosa, mau fasik, silahkan. Kata malaikat Jibril pada Muhammad, tapi ingat, fa innaka mayitun, kamu nanti akan mati. Apa yang kamu bawa bekalnya? Kita mau bawa apa? Para salihin, soimin, soiman. Terserah, nggak ada yang melarang kita mau apa saja. Tapi ingat, kita akan mati. Ya Bapak sekalian, li'anna akhul hayati hayyi mayit. Karena di akhir dari sebuah kehidupan adalah kematian. Siapkah kita dihampiri malaikat Jibril? Apa bekal yang akan kita bawa di dalam akhirat yang abadi itu? Sebagai kororoh wal watonah, akhirat yang akan menjadi kampung halaman kita yang abadi itu, siapkah? Karena itu, ya Muhammad, isya'un masita fa innaka mayyit. Mau apa saja di dunia silahkan, tapi ingat, kamu itu mati. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, terserah kamu punya rezeki, pangkat apa saja, ya, kamu cintai dunia itu sebatas apapun terserah. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, kan. Tapi yang kamu senangi itu, yang mau kejar itu, yang kamu kejar sampai lupa Allah, lupa teman itu, mufaraqah, akan memisahkan dengan kamu, dengan kita. Karena apa? Kita akan mati. Memang rezeki kita, pangkat kita, rumah kita akan kita kubur bersama-sama dengan kita. Kubur kita itu hanya 1,5 kali 2 meter kok. Mau itu yang kita banggakan. Karena itu ahbib man syi'ta, mau mencintai silahkan. Mencintai istri harus. Tapi mungkinkah? Nggak mungkin kan kita wafat, istrinya ikut wafat, ingin di sebelahnya langsung? Nggak ada. Atau sebaliknya, istri kita wafat, kemudian kita saya tak wafat sekalian langsung di sebelahnya, nggak ada. Malah ada guyon 40 hari sudah tilang-tilung. Ya ini ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Ojo nyenengi temen-temen. Jangan mencintai dunia itu terlalu. Seneng boleh, tapi gila terhadap dunia jangan. Ya, Bapak sekalian, seneng boleh tapi jangan senang-senang. Ya. Ay mufariqun min syi'til bil maut, karena orang itu akan dipisahkan dengan apa yang disenanginya itu dengan maut. Kekayaannya, jabatannya, istrinya, anak-anak yang diagungkan itu semua akan dipisahkan oleh mati. Pertanyaannya, kita ingin dicintai sesama manusia akan meninggalkan kita, atau kita ingin dicintai oleh Allah yang selama-lamanya? Karena itulah muraqabah wa muqarrabah itu harus dilakukan. Kita ingin selalu dalam rengkuan Allah dan kita mencintai Allah, itu yang harus kita kejar. Karena itulah yang abadi, yang akan menjadi teman kita sesejatinya. Dan yang ketiga, wa'mal masita fa innaka majriyun bihi, dan beramallah segendakmu maka sesungguhnya kamu akan dibalas. Mau apa saja, mau jahat, mau baik, mau lomo, mau bakhil, terserah. Li'annal ibad majziyuna bil a'malihim, karena semua apa yang dikerjakan oleh orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang berbuatkan. In khairan fa khairun. Kalau perbuatan kita baik, dicatat baik, akan dibalas baik oleh Allah. Wa in sarrat fa syarrun. Kalau perbuatan kita itu banyak yang jelek, maka akan dibalas, dicatat
oleh malaikat Raqib Atid itu yang jelek dan akan dibalas dengan kejelekan. Jadi itu ya Bapak sekalian, yang kita harus dalam posisi betul-betul menjaga diri. Nah, yang terakhir satu saja, wal maqalatul asyirah, dan makalah yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin bidul yudilluhumullah tahta dhillin arsyihi yaumi la dhillan illa dhilluh. Yang ke-10 makalahnya ada 3 komunitas, ada 3 kelompok. Ya, talata nafir yudlimuhumullah tahta dhillin arsyihi. Orang yang diberi ampunan di bawah naungan Allah yang ada di dalam arsy-Nya itu, ya, la dhillin illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Artinya hari kiamat. Artinya nanti di mahsyar. Mahsyar itu orang sudah diri sendiri. Orang sudah nafsi-nafsi. Siapa yang akan mendapatkan naungan dari Allah seperti itu? Lah itu yang akan kita bahas insya Allah. Ini sedikit lagi. Yang pertama adalah al-mutawadhi'u fil makarihi. Orang yang berwudu di saat yang tidak menyenangkan. Artinya sakit pun wudu. Airnya dingin wudu. Ya. Ai fi auqatis musaqqati wa hiya auqatil batis sadid. Maksudnya adalah waktu-waktu yang berat di perjalanan mestinya wudu. Jangan di perjalanan ada mobil, tayamum aja di mobil sambil sholat. Nah, kan ada rest area tempat wudu. Nah, wudu. Ya. Wasadid dan al-baridus sadid, dan dalam keadaan yang dingin. Seperti di Timur Tengah itu kalau dingin-dingin. Jadi karena itu lebih baik wudu. Jadi orang seperti yang melanggengkan wudu akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang kedua, wal masyi ila masajid fid dhullami. Orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap, artinya sholat subuh. Sholat subuh, sholat jamaah ke masjid, kemudian itu dibiasakan, adalah orang yang akan mendapatkan yudilluhumullah tahta dhilli arsyihi yauma la dhillan illa dhilluh. Oke. Yang ketiga adalah wa mut'imul ja'iin, dan orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Bapak sekalian, jadi ini sudah makalah ke-10 dari bab ketiga. Semoga Allah meridhoi kita, membimbing kita, apalagi ini bulan puasa ya. Jadi kalau bisa biasakan memberi iftar kepada orang, karena memberikan makan buka puasa kepada orang yang puasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri, tanpa mengurangi kepada orang yang puasa. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhai, membimbing kita, dan menjadikan amal hasanah menjadi amal keseharian kita, dan kita muqarrabah, selalu mendekatkan diri pada Allah. Khususnya ini adalah bulan suci Ramadan, saatnya kita untuk meningkatkan amalan-amalan kebajikan kita di bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.